What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada 2 butir telur ayam rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Browniesnya ini tuh baru aja aku buat tadi pagi, jadi masih panas dan fresh from the oven. Rasanya yang kali ini tuh agak kurang, soalnya tadi aku nuang garamnya tuh kebanyakan, jadi rasanya agak asin deh. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini, ada chicken curry rice dan sop kacang merah. Untuk ayamnya aku pakai meal prep dada ayam aku, dan untuk saus karinya aku pakai yang instan punya golden curry yang biasanya banyak dijumpai di supermarket, tapi menurut aku rasanya agak asin sih. Lanjut untuk cemilan sorenya aku mau makan labu kuning lagi. Ini tuh stok penghabisan terakhir di kulkas. By the way, ini namanya tuh labu ya, bukan labubu. Lanjut aku mau ngambilin sotong. Ini tuh yang kemarin aku beli di Bangkok, mereknya AOI. Nah, kira-kira beginilah penampakan bentukannya. Kalau sotong yang ini tuh teksturnya rada lembut, bukan yang garing kayak merek bento, tapi aku lebih suka yang merek bento sih. Untuk makan sorenya aku mau makan ayam kentang kecap, 3 potong ikan kelotok sambal, dan sop kacang merah. Ikan kelotoknya tuh ukurannya kecil-kecil banget, makanya aku ambil 3 potong. By the way, kalau makan kentang dicampurin ke nasi tuh rasanya enak banget, padahal kan sama-sama karbo. Lanjut untuk cemilan malamnya aku mau makan sisa kacang mete tom yum yang kemarin aku makan. Awalnya sih cuma mau makan 10 gram, malah jadi 30 gram. Untuk penutupnya aku mau makan cracker hupseng. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada 2 butir telur ayam rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Untuk menu makan siangku hari ini ada sop sayur bayam bening beserta 2 potong jagung dan nugget ayam yang udah aku meal prep terus aku air fryer. Nugget ayam yang aku pakaiin gochugaru atau cabai bubuk Korea. Hari ini tuh aku nggak ngemil sore, soalnya buah labu aku tuh udah habis dan aku lagi nggak pengen ngemil. Untuk makan sorenya aku mau makan loba. Biasanya sih pakai daging babi, tapi karena ini tuh dipakain ayam, namanya jadi loke. Aku kurang tahu sih nama Indonesianya apa. Kayaknya ayam kecap deh. Terus tadi siang aku ada baking Japanese cheesecake. Mumpung aku lagi ada stok cream cheese di rumah. Ini ukurannya lumayan kecil soalnya loyangnya tuh tadi kegedean. Bisa dilihat ini teksturnya tuh lembut banget. Udah lama juga aku nggak makan cheesecake ini. Dulu aku pernah buat ini sekali, tapi udah lama banget. Untuk penutup hari ini aku mau makan hupseng cracker, 2 yang asin, 1 yang manis. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada 2 butir telur rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Tekstur telur rebusku hari ini tuh perfect banget, gak yang terlalu matang atau terlalu mentah, 3/4 matang lah. Untuk menu makanku siang ini ada ayam rendang, sup sayur rumput laut, dan ini kalau nggak salah namanya sayur sawi deh. Jadi dada ayam meal prep aku tambahin bumbu rendangnya, jadi ya berasa makan ayam rendang deh. Waktu ditambahin bumbu rendang rasa ayamnya tuh jadi lebih enak, soalnya meal prep ayam aku kan aku cuman pakein bawang-bawang sama cabai-cabean. Untuk cemilan sorenya aku mau makan labu kuning. Ini tuh beratnya kurang lebih 300 gram. Baru aja selesai aku kukus. Labu kuning kalau dimakan panas-panas baru matang, rasa enaknya tuh meningkat berkali-kali lipat. Lanjut ke menu makan sore hari ini. Ada 3 potong ayam rendang, sop rumput laut, dan sayur sawi. Ini tuh kayaknya sawi pahit deh, tapi untungnya ada ayam rendang ini yang menutupi rasa pahit dari sawinya. Untuk penutup hari ini tuh ada labu lagi. Total yang aku makan hari ini tuh ada kurang lebih setengah kilo. Terus aku mau habisin sisa kacang mete tom yum kemarin. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada 2 butir telur ayam rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Hari ini telurku tuh agak matang, jadi teksturnya lumayan kering deh. Tapi nggak apa-apa lah, rasanya tetap enak. Karena makan siangnya belum datang, tapi aku udah lapar, jadi aku mau ngemilin semprong atau kue kapi dia ini namanya. Teksturnya tuh tebal dan cukup rapuh, tapi bukan yang gampang rapuh. Di lidah aku sih ini rasanya agak kemanisan. Untuk menu makan siangnya ada fuyong hai dan arsi ikan kembung dan telur. By the way, kemarin aku meal prep dada ayam aku tuh ada aku pakein kunyit, makanya warnanya kuning. Jadi kuningnya tuh bukan dari kuah arsi ini, tapi aku juga ada pakein sedikit kuah arsinya ke ayam aku. Untuk cemilan sorenya aku mau makan labu kuning. Ini tuh kurang lebih 300 gram. Labu kuning kan biasanya aku simpan di kulkas, terus waktu mau dipanasi aku oven, jadi teksturnya agak sedikit kering. Tapi yang kali ini tuh udah aku keluarin tadi pagi di suhu ruang, jadi teksturnya tuh masih lembut kayak semalam. Terus tadi aku ada baking burnt cheesecake, soalnya masih ada sisa cream cheese aku di kulkas. Ini aku buatnya pakai cream cheese campur yogurt dan telur. Dari bentukannya sih udah mirip
banget burnt cheesecake pada umumnya. Tapi dari rasanya masih agak kurang sih. Rasanya tuh kurang ngeju. Kayaknya karena aku kebanyakan taruh telur. Soalnya lebih berasa rasa telurnya. Untuk makan sorenya aku mau makan fuyong hai, ikan kembung arsi, dan telur. Sebenarnya aku belum terlalu lapar sih. Soalnya tadi baru aja ngemil. Tapi entah kenapa bawaan mulutnya ini tuh pengen ngunyah. Jadi ya udah deh aku makan aja. Karena makan malamku tuh kecepatan. Jadi aku mau ngemil malam deh. Sebenarnya nggak lapar sih, cuma entah kenapa pengen ngunyah aja. Jadi aku mau makan satu burnt cheesecake ini lagi. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Jadi pagi ini sarapanku ada 2 butir telur ayam rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini, aku ada beli nasi kucing lagi. Terpantau sudah 3 minggu berturut-turut setiap hari Sabtu aku beli nasi kucing. Ini lauknya aku beli pakai rendang sapi sama cumi hitam. Terus aku juga ada tambahin nugget dada ayam meal prep aku biar lebih mengenyangkan dan tinggi protein. By the way, rendang sapinya tuh kayaknya kurang lama dimasak, soalnya teksturnya tuh agak sedikit keras tapi masih bisa dimakan. Tapi lebih enak dendeng sapinya sih, soalnya lembut banget. Inilah tanda kalau makanannya enak. Hari ini aku ngemil labu kuningnya tuh agak sorean. Soalnya tadi aku makannya kan banyak banget, jadi nggak kepengen ngemil deh. Tapi karena labu kuning ini udah aku keluarin dari kulkas, ya udah deh aku makan aja. Untuk menu makan soreku hari ini ada sukun. Sukunnya putar soalnya aku air fryer, nggak aku goreng. Entah kenapa ya rasa sukun ini tuh mirip banget sama pisang goreng. Sukun ini tuh punya serat yang tinggi loh, tapi karbohidratnya pun juga tinggi. Karena aku air fryer, jadi tekstur bagian luarnya tuh lumayan keras, tapi bagian dalamnya tetap lembut. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini aku makannya lumayan cepat soalnya udah lapar. Akhirnya sarapanku pagi ini udah ganti menu. Jadi ini tuh sukun yang di air fryer. Hari ini browniesnya libur dulu, besok baru lanjut lagi. Setelah itu aku mau makan 2 butir telur ayam rebus. Nah kalau yang ini tuh nggak bisa di skip tiap pagi, soalnya rasanya enak serta mengandung protein dan lemak bayi yang buat kenyang lebih tahan lama. Lanjut untuk makan siangnya ini, aku makannya di Wihara. Untuk pilihan lauknya tuh ada banyak banget. Ada sate ayam, nasi, brokoli, chasio babi, babi panggang, cakwe wijen, ikan suwir cakalang, ayam kremes, dan babi kecap. Karena menunya ada banyak, jadi aku cobain sedikit-sedikit satu persatu. Setelah itu aku mau makan buah jeruk. Udah lama juga kayaknya aku nggak makan buah. Setelah itu dilanjutkan dengan minum air kelapa. Ini tuh nyegerin banget di tengah cuaca yang lagi panas banget. Terus karena udah lapar tapi belum pergi makan, jadi aku mau ngemilin kue kering Choco Almond ini. Dan untuk makan malamnya aku mau makan di luar, tapi pesananku belum datang. Yang mama aku pesan itu nasi goreng udang. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya pesananku datang juga. Yang aku pesan itu namanya bibimbap, tapi ini tuh nggak mirip kayak yang di Korea punya. Sausnya pakai saus coklat ini. Aku pun kurang tahu sih ini saus apa. Ini lebih ke makanan anak-anak sih sebenarnya, karena pakai sosis, nugget, kentang, telur, sayur bayam, dan udang. Udah lama banget kayaknya aku nggak makan nugget, sosis, sama kentang. Awalnya sih aku mau pesan nasi liwet tapi udah habis. Untuk penutupnya aku mau makan kroket kentang. Isiannya ini tuh kayaknya pakai daging ayam. Tekstur kroketnya tuh lembut tapi isiannya nggak terlalu banyak. Thank you guys for watching, bye bye. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Jadi pagi ini kembali lagi ke menu sarapanku seperti biasa. Ada 2 butir telur ayam rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Hari ini brownies yang aku makan lumayan asin, tapi nggak apa-apa lah, rasanya tetap enak. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini, ada nasi putih pakai urap, ayam panggang, ayam cabai, cakwe, tempe dan tahu goreng, sayur daun ubi dan sate padang. Awalnya aku kirain sate padang ini tuh pakai ayam, ternyata bukan. Soalnya ini tuh sate padang vegetarian. Udah lama juga kayaknya aku nggak makan tempe goreng tepung yang kayak begini. Soalnya kemarin aku tuh doyan banget. Lanjut untuk penutupnya aku mau makan buah. Ada buah apel, buah pepaya, dan buah anggur. Akhir-akhir ini aku udah jarang banget ya makan buah. Soalnya dulu kan sering banget, tiap hari malah. Lanjut untuk makan sorenya, aku mau makan. Kalian bisa tebak nggak ini itu apa? Bentukannya sih mirip pisang kipas, tapi ini tuh sukunnya aku air fryer. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sukun kok bisa jadi begini. Jadi ini tuh bagian dalamnya sukun yang teksturnya lembek. Terus aku gabungin deh di cetakan air fryernya. Makanya bentukannya tuh bulat begini. Rasanya tuh manis banget, lebih manis dari yang biasa aku makan. Setelah itu aku mau makan labu kuning. Beratnya kurang lebih 300 gram. Aku kirain labu kuning ini tuh makanan penutupku. Ternyata malamnya aku masih lapar lagi. Jadi aku mau ngambilin selai kacang yang beratnya kurang lebih 30 gram. Thank you guys for watching. Bye bye. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari.
Pagi ini aku sarapannya ada 2 butir telur ayam rebus dan 2 potong nugget ayam. Sarapanku hari ini lumayan pagi dan full protein. Soalnya habis ini aku mau naik kereta api ke Medan. Kalau jalan-jalan kan biasanya minim protein dan kebanyakan karbo. Jadi pagi-pagi aku mau nabung protein dulu deh. Sesampainya di Medan, aku mau makan di food court yang ada di Deli Park Mall Medan. Untuk menu yang aku pesan ini tuh ada beef bibimbap. Awalnya aku kirain bibimbap ini tuh gak pakai nasi, cuman pakai mie putih ini. Tapi setelah dilihat kayaknya itu bukan mie deh. Kayaknya lobak putih. Satu porsi bibimbap ini tuh harganya 55.000. Untuk isiannya ini tuh ada nasi putih, wortel, jamur, timun, sayur bayam, beef, lobak putih, saus gochujang dan telur setengah matang. Jadi bibimbap ini tuh nasi campur ala Korea. Cara makannya yang dicampur-campur semuanya. Kalau nggak dicampur yang nggak dapat sensasi makan bibimbapnya. Nah, beginilah penampakannya setelah dicampur. Bibimbap yang ini tuh baru mirip sama yang ada di drama-drama Korea. Yang kemarin aku makan di Siantar sih nggak ada mirip-miripnya. Ini makannya sih cuma dikasih sumpit. Untungnya sih aku bisa pakai ya. Soalnya aku nggak pinter pakai sumpit. Setelah itu aku mau makan es teler. Ini tuh mama aku yang pesan di es teler 77. Kalau nggak salah harganya 50.000. Dan beginilah penampakannya. Menurut aku worth it aja sih, soalnya kerasa banget rasa premiumnya. Setelah itu aku ada pergi ke Bajar dan beli churros yang isiannya tuh green tea. Bukan green tea deng, tapi matcha. Kalau nggak salah harganya 23.000. Aku kurang suka sih sama rasanya karena terlalu manis dan menurut aku rasa matchanya tuh agak aneh. Setelah itu mama aku ada beli sate ayam. Satu porsi isi 6 biji harganya 50.000. Tekstur daging ayamnya lembut dan bumbu kacangnya pun berasa banget. Terus aku juga ada beli mochi Dubai coklat pistachio. Satu biji ini harganya 28.000. By the way, ini tuh pertama kalinya aku makan makanan yang mengandung Dubai coklat pistachio. Karena mochi ini tuh aku taruh di kulkas, jadi isiannya tuh jadi agak keras. Waktu gigitan pertama sih belum terasa rasa crunchy-nya, tapi setelah gigitan kedua udah mulai berasa. Untuk isiannya tuh lumayan banyak. Aku kasih mama aku cobain, katanya ini tuh manis banget. Setelah itu aku mau makan roti dari Tuleju. Ini tuh mama aku yang beli. Namanya double cheese bread. Jadi atasan dan dalamannya ada dipakein keju. Buat yang suka keju ini cocok banget sih, karena rasanya bener-bener ngeju banget. Tapi ini tuh tipe keju yang asin. Tekstur rotinya pun juga lembut. Setelah itu aku mau makan buah jeruk. Untuk makan malam ya aku makan di Hibiki Japanese Restaurant. Menu yang aku pesan ini tuh truffle chicken teriyaki. Untuk telurnya ini tuh pakai telur setengah matang, pakai telur omega jadi aman. Untuk minum ya aku ada pesan namanya Kyo Breakfast. Ini tuh kayak pure matcha gitu, tanpa tambahan susu atau gula. Jadi truffle chicken teriyaki ini tuh isiannya ada truffle chicken teriyaki, black truffle rice, potato croquette, dan telur setengah matang. Tekstur nasinya ini tuh jadi lembek dan creamy. Setelah itu aku pergi ke Brastagi Supermarket dan makan Greek yogurt untuk melancarkan pencernaan. Nah, untuk penutupnya aku ada makan anggur hijau. Kalian juga ada ikutan tren ini enggak? Untuk makan siang hari pertama di tahun 2025, aku sama keluarga aku mau makan di nelayan. Yang paling gak boleh ketinggalan sih pesan varian dimsumnya. Jadi yang mau aku makan ini tuh untuk varian pertama ada leng hongkiennya. Waktu mau ditotolin saus, tiba-tiba ada kejadian tidak terduga. Untungnya sih sausnya jatuh ke piring dan gak kena baju. Soalnya aku lagi pakai baju putih kan. Untuk varian yang kedua ini tuh ada dimsum ayam. Kata orang-orang sih kalau di nelayan yang paling juara tuh cabenya. Untuk menu ketiga ini aku mau makan keladi. Kalau nggak salah namanya keladi ayam jamur. Keladinya ini tuh ada rasa manis-manisnya. Lanjut aku mau makan ceker ayam. Lanjut aku mau makan bakso kepiting. Dan leng hongkian lagi. Terus aku mau makan keladi ayam jamur lagi. Lanjut aku mau makan bihun polos. Ini tuh yang pesan sepupu aku. Walaupun cuman polos gini, tapi rasanya enak. Lanjut aku mau makan kue tio pining yang dipesan mama aku. Dari looksnya sih kelihatan tempting banget dan rasanya memang enak. Udangnya tuh gede-gede. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya makanan beratku datang juga. Sebenarnya udah kenyang banget sih, tapi ya udahlah aku makan aja. Untuk menu yang aku pesan ini tuh nasi panggang keju beef. Jadi nasinya ini tuh toppingnya dipakein beef yang dibalur pakai keju mozzarella. Untungnya nasinya ini tuh nggak terlalu banyak, tapi isian sapinya tuh lumayan banyak. Lumayan lah untuk tambahan protein. Untuk rasanya sih oke lah, not bad. Tapi bukannya enak banget. Aku lebih suka kue tio pining dipesan mama aku tadi. Aku pesan menu ini soalnya penasaran aja pengen cobain gimana rasa nasi panggang keju. Untuk penutupnya aku mau makan pancake durian. Ini yang paling gak boleh di skip sih kalau ke nelayan. Udah lama banget aku gak makan pancake durian ini. Teksturnya tuh creamy banget. Nah, ini antrian pas kami mau pulang. Asli sih panjang banget. Mungkin karena hari ini hari libur dan banyak tempat makan yang tutup juga. Ini aku makannya di Deli Park Mall Medan. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Update timbangan per tanggal 5 Januari. Untuk sarapan paginya, kembali lagi ke menu template aku seperti biasa, yaitu 2 butir telur ayam rebus,
Setelah itu aku mau makan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini, ada nasi putih, nasi ayam, sayur urap, brokoli, ikan suwir cakalang, babi panggang, dan cai pao. Jadi cai pao tuh yang lagi aku makan ini. Lanjut aku mau makan buah, ada pepaya, pir, jeruk bali, jambu, dan manisan pepaya. Terus pas sampai rumah aku mau makan tomat. Tomat buahnya ini tuh hasil panen sendiri. Lanjut untuk makan malamnya, karena menu makanannya belum datang tapi aku udah lapar, jadi aku mau makan rendang kerangnya dulu deh. Bumbunya berasa tapi tekstur kerangnya tuh agak keras. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya datang juga. Ada cumi sambal, kangkung terasi, pade panggang, dan tauco udang. Ada nasi putih juga, cuman gak ke video. Untuk minumnya sih aku cuman minum air putih. Thank you guys for watching, bye bye. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada 2 butir telur ayam rebus dan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Untuk menu makan siangku hari ini, ada kulit kembang tahu tauco, sop sayur paret, dan ayam panggang. Setelah itu aku mau ngemilin manisan pepaya dan minum jus buah bengkuang. Setelah itu aku mau makan sukun air fryer. Rencananya sih tadi aku mau makannya untuk makan sore, tapi karena aku udah lapar ya udah deh aku makan sekarang aja. Untuk makan sorenya aku mau makan high protein coklat mousse yang aku buat dari putih telur. Ini kalau dimakan banyak-banyak sih makin enak. Walaupun buat enak tapi tetap aku habiskan. ASMR Mukbang Ramen. Sekarang ladaku ini tuh udah ada versi mininya dan bisa dimasukkan ke dompet. Ladaku mini ini tuh bisa kalian beli di Alfamart ya. Satu bungkus ini tuh isinya 8 piece. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Untuk makanan pembuka aku pagi ini tuh ada 2 butir telur ayam rebus.
Setelah itu aku mau makan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Untuk browniesnya ini tuh aku buatnya tadi pagi dan baru aja selesai dipanggang, jadi masih fresh from the oven deh. Untuk menu makan siangku hari ini ada nasi putih pakai telur dadar buncis dan 2 ekor ikan gembung asam pade. Setelah itu aku mau minum jus bengkuang. Ini tuh bagus banget loh untuk kesehatan kulit. Lanjut aku mau makan labu kuning. Sebenarnya ini tuh aku masih agak kenyang, cuman karena ini tuh baru selesai direbus, jadi masih hangat deh dan rasanya lebih enak. Udah ada deh kayaknya seminggu aku gak makan labu. Untuk makan sore ke makan malam itu aku masih agak enak, cuman karena takut daripada nanti kelaparan ya udah deh aku makan aja. Untuk menu makan sorenya aku mau makan bolu coklat. Ini terbuat dari 3 bahan aja, yaitu putih telur, bubuk coklat, dan stevia. Ini tuh sebenarnya agak fail, soalnya ada beberapa bagian yang gak jadi kue. Mungkin karena bubuk coklatnya aku taruhnya kurang banyak, jadi di bagian bawahnya tuh jadi kayak putih telur rebus yang dipakein bubuk coklat, kayak bantet gitulah. Bagian yang bantet tuh rasanya ya kurang enak, tapi bagian yang jadi bolu coklat rasanya oke lah, not bad. Ya walaupun agak sedikit enak, tapi nggak apa-apa karena ini tuh tinggi protein. Thank you guys for watching, bye bye. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Sarapanku pagi ini diawali dengan 2 butir telur ayam rebus. Setelah itu aku mau lanjut makan labu kuning yang toppingnya aku pakaiin bubuk cinnamon dan almond butter. Yang kali ini tuh rasa labu kuningnya agak kurang dan kurang cocok juga kalau digabung sama almond butter dan bubuk cinnamon. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini, menunya beragam campur. Ini tuh piringnya kekecilan, jadi rasanya kayak banyak banget. Nah, ini penampakan setelah aku makan setengah. Menunya ada ayam goreng kremes, terong balado, tauge, tahu, capcay, tim telur, salmon, chicken katsu, udang, terus entah apa lagi lah itu. Sedikit-sedikit semua berkumpul jadi satu. Setelah itu aku mau makan buah pepaya. Dilihat dari bentuk dan warnanya yang merah gini, bukan merah deh tapi oranye. Rasanya tuh enak dan manis. Setelah itu aku mau ngemilin kurang lebih 16 biji kacang telur ini. Lanjut aku mau ngemilin es krim yogurt strawberry. Ini tuh buatnya tinggal campurin aja Greek yogurt sama strawberry. Setelah itu taruh freezer deh. Lanjut untuk makan sorenya, aku mau makan sayur urap. Untuk proteinnya aku mau makan telur. Ini tuh 1 butir telur yang dicampur pakai 250 gram putih telur. Ini urap dan telurnya aku gabung biar rasa telurnya tuh gak hambar-hambar banget. Tadi telurnya aku juga ada pakein sedikit cabai belacan biar ada sensasi rasa pedasnya. Cuman pedasnya gak berasa sih. Mungkin karena sambal belacannya aku taruh tuh cuma sedikit. Untuk penutupnya aku mau makan 2 buah tomat. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Di hari Minggu pagi yang cerah ini, makanan pembukaku adalah 2 butir telur ayam rebus. Setelah itu aku mau makan brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon. Lanjut ke menu makan siangku hari ini, ada 2 potong sate ayam, terong balado, tempe bacem, ayam panggang, gulai daun ubi, tauco udang, sayur capcay, chasio babi, dan cai pao. Sama ada nasi putih sedikit, karena kita orang Indonesia, rasanya kurang kalau nggak makan nasi. Setelah itu aku mau lanjut ngemilin 1 buah jeruk. Untuk menu makan sorenya, aku ada pesan salad sayur dari aplikasi online. Untuk proteinnya pakai 100 gram dada ayam. Isian dari salad sayur ini tuh ada jagung, wortel. Untuk dressingnya aku pakai sambal Bangkok. Ternyata salad sayur dipakai sambal Bangkok rasanya cocok juga. Selain jagung dan wortel, isiannya ada kol ungu, seledri, dan tomat. Waktu lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba kucing aku lewat pula. Mungkin dia mau masuk konten aku. Nah, ini tiba-tiba masuk lagi.
Selain salad sayur ini, aku juga ada pesan Vietnam spring roll. Isiannya ini tuh ada bihun, wortel, timun, kol ungu, tomat, seledri yang dibalut pakai rice paper. Untuk saus cocolannya aku pilih saus Bangkok juga. Aku pesan ini sih soalnya aku udah penasaran banget sama rasanya. Karena isiannya tuh sayur-sayuran, ya rasanya sayur-sayuran juga dengan tekstur yang kenyal dari rice papernya. Untuk penutupnya aku mau makan sayur urap. Ini tuh punya papa aku, cuman karena dia nggak suka urap, ya udah deh aku makan aja. Soalnya kan aku pecinta urap, lumayan ada tambahan serat. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Akhirnya sarapanku pagi ini nggak brownies lagi. Tapi kalau telur rebusnya sih nggak bisa diganti. Ada yang bisa tebak gak ini tuh bolu apa? Bentar-bentar, pertama aku mau makan telur rebusnya dulu. Setelah itu baru aku makan bolu kuning ini. Jadi ini tuh bolu labu kuning. Yang aku buatnya cuman pakai putih telur, telur utuh, dan labu kuning. Terus toppingnya aku pakaiin kismis. Dan aku tambahin almond butter. Karena nggak pakai bubuk atau tepung, jadi tekstur bolu labu kuning ini tuh rada basah. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini tuh aku beli. Soalnya tante aku lagi nggak masak. Ada yang bisa tebak nggak ini nasi apa? Jadi ini tuh nasi kucing yang kemarin aku sering beli. Terus untuk protein tambahannya aku tambahin telur ora-ari. Telurnya ini tuh terdiri dari 300 gram putih telur dan 1 butir telur utuh. Asli sih ini aku makannya tuh banyak banget. Jadi untuk telurnya aku masukin sebagian dulu. Dan ada beberapa kondimen yang aku pindahkan ke piring. Jadi biar kayak 2 porsi deh. Nasi kucingnya tadi tuh aku pakain lauk dendeng sapi dan ikan gembung sambal mata. Terus untuk gulai daun ubinya tuh gak termasuk dalam paket 1 bungkus nasi kucingnya. Ini tuh aku beli terpisah ya, harganya 5.000. Yang jual nasi kucing ini kan ada jual nasi campur juga. Jadi gulai daun ubinya tuh untuk sayuran di nasi campurnya. Cuman karena porsi nasi dari nasi campurnya tuh banyak banget, jadi aku belinya nasi kucing deh. Menurut aku porsi nasi kucingnya aja udah banyak. Nah setelah yang dibungkusan tuh selesai aku makan, aku mau pinggirin dan lanjut makan yang ada di piring. Tadi sebagian dari kondimen nasi kucingnya tuh udah aku pindahin ke piring ini. Sebenarnya ini aku tuh udah kenyang banget, cuma rasanya tanggung aja kalau nggak dihabiskan. Tadi aku nggak ada rencana sih mau makan telur ini, cuman daripada bingung nanti malam mau makan apa, ya udah deh aku makan aja telur ora-ari ini campur nasi kucingnya. Nasi kucing pakai lauk dendeng sapi dan ikan gembung sambal mata, harganya 28.000. Terus aku tambahin gulai daun ubi, totalnya jadi 32.000. Harusnya 33.000 nggak sih? Soalnya gulai daun ubinya kan 5.000. Setelah 20 menit akhirnya habis juga makanan ini. Sisa tulang ikan dan remahan daun ubi dan cabe. Lanjut setelah itu aku mau minum air kelapa. Lanjut snacking, ini tuh ada cemilan oleh-oleh dari Jepang. Jadi ini tuh kayak cracker yang isian di dalamnya tuh matcha. Rasa matchanya tuh tipe matcha susu gitu. Tapi di lidah aku ini rasanya kemanisan sih. Tapi untuk bagian luarnya tuh gak ada rasa, jadi lumayan balance lah sama isiannya. Karena tadi siang aku udah makan banyak, jadi untuk makan sorenya aku cuma makan buah bengkuang. Rencananya sih cuma 1 on, ujung-ujungnya jadi 1/4 kilo. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini diawali dengan sarapan 2 butir telur ayam rebus setengah matang. Kalau setengah matang gini emang lebih mantap kalau dipakein merica putih dari ladaku. Sekarang ladaku ada versi mininya yang bisa disimpan di dompet, jadi lebih praktis kalau mau dibawa kemana-mana deh. Ladaku mini ini tuh bisa kalian beli di Alfamart. Setelah dicampurin pakai ladaku, diaduk deh sampai tercampur rata. Nah setelah dipakein ladaku, rasa enaknya tuh meningkat berkali-kali lipat. Lanjut setelah itu aku mau makan bubur kacang hijau. Tekstur bubur kacang hijauku ini tuh kental banget. Kalau mau dapat tekstur yang begini, dimasaknya tuh harus pakai slow cooker. Kalau masak di atas kompor sih kayaknya nggak bisa. Aku udah lama banget nggak makan bubur kacang hijau ini. Kayaknya ada deh setengah tahun lebih. Bubur kacang hijaunya ini tuh aku nggak pakein gula, cuman pakai fiber cream sebagai pengganti santan. Walaupun cuma 2 bahan, tapi rasanya cocok di lidah aku. Lanjut untuk menu makan siangku hari ini, aku makan nasi sayur prasmanan. Jadi nasi sayur urap sama sambal tempe tahunya tuh bisa diambil sepuasnya. Kalau mau pakai ayam atau ikan, add on 8.000 per potong. Harga nasi sayur prasmanannya 10.000, ikannya 8.000, totalnya 18.000. Aku udah lama banget sih nggak makan nasi prasmanan ini. Kayaknya ada deh setengah tahun lebih. Makanan ini tuh tipe makanan rumahan, jadi emang paling enak kalau dimakannya pakai tangan. Jadi sistem prasmanannya tuh kita ambillah beberapa macam sayuran dan lauk serta nasi yang tersedia di sini. Setelah itu nanti di akhir baru deh dihitung sama kakak
karyawannya. Kalau yang bisa makan banyak sih bener-bener hopua banget, alias worth it banget. Apalagi ini menunya ada sambal tempe sama urap. Dua combo itu tuh favorit aku. Setelah trip pertama habis, karena nasi aku masih ada sisa, jadi aku mau tambah lagi deh sambal tempe sama urapnya. Maklum lah, ciga maru cina nggak mau rugi. Lanjut, untuk snack sorenya aku mau makan manisan. Ada manisan kedong-dong, pepaya, dan mangga muda. Nah, dari ketiga macam itu, aku ambil deh satu persatu sedikit-sedikit. Manisan ini tuh punya tekstur yang crunchy. Karena tadi siang aku udah makan banyak banget, jadi untuk makan sorenya aku cuman minum dan makan kelapa yang baru aja aku beli tadi sore. Asli sih ini tuh nyegerin banget. Untuk penutupnya aku mau makan 2 potong buah tomat. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada alpukat yang dipakein topping kacang almond dan 2 butir telur ayam rebus. Warna dari telur ayam rebusnya tuh cantik banget. Cuman untuk hari ini teksturnya kayaknya agak overcook, jadi rada kering deh. Setelah itu aku mau makan alpukat yang dipakein topping kacang almond. Udah lama banget sih aku nggak sarapan ini. Terakhir kayaknya sih beberapa bulan yang lalu, tapi nggak tahu pastinya berapa bulan. Lanjut, untuk makan siangku hari ini aku mau makan nasi campur. Proteinnya ada dipakein ayam panggang. Untuk sayurannya ini kalau nggak salah sayur gori deh. Nasi bungkus ini tuh pisah sayur, tapi karena aku nggak suka makanan yang terlalu basah, aku nggak pakaiin deh kuahnya. Walaupun nggak dipakein kuah, tapi menurut aku ini udah cukup basah, soalnya kan ada kuah yang terendam di sayur gorinya. Lanjut, untuk snack sorenya aku mau makan tape ubi. Untuk menu makan soreku hari ini, aku mau makan wakfon alias kue tiaw siram. Jadi ini tuh kue tiaw goreng yang dicampur sama kuahnya. Isiannya ini tuh ada sayur sawi, udang, telur, bakso ikan, dan daging babi. Sebelum kue tiaw dan kuahnya dicampurin, aku mau cobain dulu original kue tiaw gorengnya. Setelah itu baru deh aku campurin sama kuahnya. Awalnya sih aku mau pindahin kuahnya ke alas daun ini, tapi setelah dipikir-pikir lebih bagus kue tiaw gorengnya yang dipindah ke kuahnya. Nah, beginilah penampakan dari kue tiaw siramnya. Kelihatan tempting banget kan? Aku udah lama banget sih nggak makan ini. Terakhir kayaknya ada 5 tahun yang lalu. Asal mau beli ini nggak kesampaian terus. Satu porsi kue tiaw siram ini harganya 39.000. Bisa dilihat kan ini porsinya tuh banyak banget. Bisa dimakan sampai 2 orang. Separuhnya ini tuh nanti aku mau kasih papa aku. Asli sih ini rasanya tuh enak banget dan comforting banget. Apalagi dimakan waktu cuaca yang lagi sering hujan ini. Kue tiaw ini tuh punya tekstur yang kenyal dan kuahnya tuh tipe kuah yang kental, bukan yang teksturnya cair kayak bihun kuah gitu. Biasanya kalau makanan yang berkuah aku nggak minum kuahnya, tapi kalau yang ini aku makan kuahnya sampai habis. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku ada labu kuning dan 2 butir telur ayam rebus yang aku pakein ladaku dan kecap asin. Asli sih akhir-akhir ini aku tuh lagi doyan banget makan telur rebus yang dicampur pakai lada sama kecap asin. Setelah itu aku mau makan labu kuning yang bagian atasnya aku tempelin kacang almond. Kalau dipakein almond butter rasanya tuh nggak terlalu berasa, tapi kalau dipakein kacang almond utuh gini rasanya tuh jauh lebih enak, dan kacang almondnya tuh juga lebih berasa, lebih nyambung aja sama si labu kuning. Lanjut, untuk menu makan siangku hari ini ada nasi putih yang dipakein tumis sayur pokcoy jamur, wortel, ikan nila cabe hijau, bukan nila deng tapi ikan lidah, dan ada tempe yang aku air fryer. Biar lebih flavorful aku tambahin sambal cabe hijau dari ikan lidah tadi ke atas tempenya. Setelah itu aku mau makan tape ubi. Hari ini aku lagi nggak terlalu selera makan, makanya aku nggak terlalu nyemil. Ini pun ngemilnya udah kesorean. Lanjut, untuk menu makan soreku hari ini aku mau makan telur ora-ari. Ini tuh terbuat dari 250 gram putih telur dan 1 butir telur utuh. Terus aku campurin pakai sambal belacan juga biar lebih ada rasanya. Makan gini aja pun rasanya udah enak kali. What I eat in a day. Makanan yang aku makan dalam sehari. Pagi ini sarapanku kembali lagi ke brownies dengan topping almond butter dan bubuk cinnamon dan 2 butir telur ayam rebus. Jadi brownies yang aku makan ini tuh baru aja aku buat tadi pagi, jadi masih panas-panas dan fresh from the oven. Beberapa hari kemarin aku gak makanin brownies soalnya stoknya tuh udah habis. Mau buat yang baru tapi ada satu bahan yang gak lengkap, jadi ditunda dulu deh. Lanjut, untuk menu makan siangku hari ini ada ikan gembung aso-aso pakai sambal cabai hijau dan sayur daun ubi. Untuk protein tambahannya aku ada buat tempe yang aku air fryer dan daging ayam cincang. Daging ayam cincangnya aku makan separuh dan separuhnya lagi untuk besok. Jadi untuk makan siangnya ini aku makan lumayan banyak, biar nanti sore atau malam aku nggak makan makanan berat lagi. Yang paling juara dari makanan ini sih daun ubinya. Padahal dulu aku tuh nggak suka banget makan sayur daun ubi, tapi sekarang malah doyan. Tapi tergantung sih, kalau yang masak pakai banyak santan mungkin aku bakalan kurang suka, soalnya rasanya tuh enak banget. Yang aku makan ini kayaknya santan mix susu. Lanjut, untuk cemilan sorenya aku mau makan buah tomat.
Setelah itu aku mau makan sukun yang aku air fryer. Ini kayaknya karena kelamaan di air fryer deh, jadi rada gosong deh. Lanjut untuk makanan sorenya, aku nggak makan yang berat lagi. Jadi aku mau ngemilin si Raja Manis. Asli sih dari semua varian kerupuk, si Raja Manis ini yang nggak bisa aku tolak. Rasanya tuh mirip kayak kue bawang gitu, tapi ini versi lebih manisnya karena ada dipakein gula halus.